Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI percaya diri mampu mengalahkan Golkar. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menegaskan PSI siap melawan Partai Golkar di Pilkada Banten 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu meyakini PSI tidak mungkin kalah dari Golkar di Banten. Hal tersebut Kaisang sampaikan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Golkar Jakarta Barat pada Kamis 11 Juli. Kaisang menjelaskan pada prinsipnya sebenarnya PSI memprioritaskan berkoalisi dengan partai yang sama-sama tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Dan menurutnya, pertandingan antar partai di koalisi pasti tidak terelakkan di Pilkada serentak 2024 ini. Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pun menganggap pertarungan antar partai di KIM hanyalah sebuah friendly competition saja. Di sisi lain, Golkar berencana mengusung Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Sedangkan PSI akan mendukung duet Andra Soni Dimyati yang diusung sejumlah parpol di KIM. Golkar menyiapkan Jusuf Hamka menjadi Cawagup Jakarta. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Letjen Lodewijk Paulus mengatakan, pengusaha Jusuf Hamka sudah memiliki konsep untuk mengatasi permasalahan macet dan banjir di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Golkar pun memutuskan untuk mengusung Jusuf Hamka menjadi Cawagup Kaisang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024. Lodewijk juga menjelaskan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara juga menjadi alasan pengusungan Jusuf Hamka. Sebab ketika Jakarta sudah bukan lagi menjadi ibu kota, maka Jakarta akan menjadi kota bisnis. Untuk itu ia pun menegaskan Jakarta harus disiapkan menjadi kota bisnis. Ia juga menilai duet antara anak muda dan pengusaha di Jakarta sangat diperlukan. Pelaku pembakaran rumah wartawan Karo tertangkap. Pemirsa, otak pembakaran wartawan Tribata TV Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap polisi pada Kamis 11 Juli. Pelaku yang bernama Bebas Ginting atau BG mengaku menyuruh 2 orang eksekutor dengan inisial RAS dan juga YT membakar rumah Sempurna hingga mengakibatkan korban dan anggota keluarganya tewas seketika. Selanjutnya, Kapolda Sumatera Utara Komjen Polisi Agung Setia mengatakan pelaku pun berhasil ditangkap berdasarkan pengembangan 2 tersangka sebelumnya. Dan Bebas Ginting saat ini pun juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Investigasi Israel ketika Hamas menyerang pada 7 Oktober. Pemirsa, Israel melakukan investigasi terkait penyerangan perdana yang dilakukan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu di Kibbutz Be'eri. Dari hasil investigasi, tentara Israel melakukan kesalahan fatal sehingga Hamas dengan mudah memasuki dan bebas menyerang wilayah Israel. Penyelidikan ini dilakukan oleh Mayor Jenderal Mickey Edelsten, mantan Komandan Divisi Gaza. Dari unggahan video yang dipublikasikan, ratusan militer menyerbu perbatasan Gaza di Kibbutz Be'eri pada pagi hari waktu setempat. Mereka menggunakan sepeda motor dan juga membawa senjata laras panjang. Sementara itu, tentara Israel pun gagal menyelamatkan warga ketika Hamas berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Momen pembangkit listrik terbesar Israel diserang oleh bom perlawanan Irak.
Pasukan Perlawanan Islam Irak kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang pembangkit listrik terbesar milik Israel pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam unggahan video terlihat pasukan perlawanan Irak menembakkan drone ke posisi Israel. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim tepat sasaran dan menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera. Dan akibat dari serangan tersebut, listrik di sejumlah wilayah Israel pun mati total hingga gelap gulita.